Hakim yang mulia, kami dari perkara 291 PHPU Kabupaten Paniai untuk pemohon paslon nomor 2. Perkenalkan, saya Ishak Ron Sumbre dan rekan saya Irwan dari LBH Rimba Papua. Sebagai pendahuluan majelis, bahwa seperti kita ketahui, Paniai merupakan salah satu daerah di mana proses pemilihannya adalah pemilihan sistem noken seperti yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku, dan seharusnya dalam pelaksanaannya itu terjadi proses pemilihan atau pemungutan suara di lapangan atau di TPS. Namun yang terjadi pada tanggal 27 November adalah tidak ada sama sekali proses pemungutan suara di TPS atau di kampung, sehingga ini yang menjadi persoalan kami, yang membuat kami mengalami pemohon mengalami perselisihan suara dengan salah satu paslon nomor urut 1 yang mendapatkan suara cukup besar. Ya, terkait dengan objek sengketa adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor 48 tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu 15 Desember 2024 pukul 22.15. Untuk kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan. Ya, berwenang. Terkait dengan tenggang waktu, dari tanggal 14 kami mendaftarkan tanggal 17, jadi sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Lalu untuk perbaikan di tanggal 19 Desember 2024. Kedudukan hukum pemohon, legal standing kami anggap dibacakan karena sesuai dengan penetapan dari KPU untuk paslon. Namun yang saat ini ingin kami sampaikan, pemohon berpandangan bahwa selisih yang terjadi antara pemohon dan juga pihak terkait atau yang dalam hal ini memiliki jumlah suara terbanyak itu terjadi karena ada pelanggaran-pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematif dan masif. Dengan demikian, pemohon berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legalitas untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan mengesampingkan. Di Paniai ini berapa jumlah TPS-nya, Pak? Untuk jumlah TPS-nya ada 307 TPS, jumlah kampung 208 kampung. Bentar, pelan-pelan. TPS 307, kampungnya berapa? 208 kampung. 208 kampung. Jumlah distrik 24 distrik. 24 distrik. Dan total pemilih untuk DPT Kabupaten Paniai 115 424 DPT. Seri 115 ya? Siap majelis. 4 berapa tadi? 424. Oke, 115424 ya. Baik majelis. Oke. Lanjut. Betul itu mana KPU Paniai ini ada? Betul itu jumlahnya? Oke, terima kasih. Lanjut. Iya, terkait dengan ambang batas, kami mengesampingkan pasal 158 karena TSM majelis. Ya. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, pemohon mendapatkan suara sebanyak 10.761 suara. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut pemohon, perolehan suara pemohon adalah sebanyak 44.921 suara. Berapa? 44? 921 suara. 921, oke. Bahwa terkait dengan perselisihan perolehan suara sebagaimana dimaksud, diuraikan di atas, maka pemohon menjelaskan perbedaan perolehan hasil lapangan dan form D hasil yang sudah disampaikan dalam permohonan. Beberapa contoh sebagai berikut. Distrik Aradide jumlah DPT 3080, di distrik berdasarkan sistem noken
pemohon memperoleh 995 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 995 suara yang diberikan kepada paslon lain. Dan dalam hasil, saksi-saksi dari para paslon itu tidak menandatangani hasil karena semua terjadi di saat pleno KPU Kabupaten Majelis. Distrik Bogaiba jumlah DPT adalah 153, 1536. Di distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 381 suara, sedangkan dalam hasil memperoleh suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 381 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik EKDD jumlah DPT adalah 5691. Di distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 1001 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 1000 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Yautadi jumlah DPT 1522. Di distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 399 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 399 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Aweida jumlah DPT 1629. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 605 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 605 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Bibida jumlah DPT adalah 2656. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 532 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 100 suara, sehingga pemohon kehilangan 432 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Nakama jumlah DPT adalah sebanyak 2721. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 2721 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 620 suara, sehingga pemohon kehilangan 210 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Paniai Timur, Kampung Enarotari Dupia, TPS 1 sampai 20, DPT adalah sebanyak 11.000 suara. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 10.000 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0 dalam hasil, sehingga pemohon kehilangan 10.000 suara yang diberikan kepada paslon lain. Kampung Iataka, Distrik Paniai Timur, jumlah DPT 469. Di kampung ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 350 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 350 suara yang diberikan kepada paslon lain. Kampung Goke Kotuk, Distrik Paniai Timur, jumlah DPT 464. Di kampung ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 370 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 370 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Seriwo jumlah DPT 4671. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh suara adalah 1450 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon adalah 0, sehingga pemohon kehilangan 145 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Teludea jumlah DPT 5408. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 508 suara, sedangkan dalam hasil suara pemohon adalah 993 suara, sehingga pemohon kehilangan 441 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Topiai jumlah DPT 3631. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 907 suara, sedangkan dalam hasil perolehan suara pemohon hasil adalah 0, sehingga kehilangan 90 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik WG Bino jumlah DPT adalah 4111. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh 1000 suara, namun dalam hasil hanya 354 suara, sehingga pemohon kehilangan 6 suara yang diberikan kepada paslon lain. Distrik Yagai jumlah DPT adalah 4620. Distrik ini berdasarkan sistem noken pemohon memperoleh suara 4620, sedangkan dalam hasil suara pemohon adalah 4326 suara, sehingga pemohon kehilangan 300 suara yang diberikan kepada paslon lain.
bahwa atas pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara baik tingkat PPS, PPD, Pandis dan dengan tidak melaksanakan tahapan pemilu kepala daerah dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya selisih angka perhitungan antara pemohon dan paslon nomor 1. Bahwa pada tanggal 11 Desember Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor 2002 Rekom 94.03 BWSE /PAN garing 11 garing 12 2024 yang sifatnya yaitu rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya karena ditemukan banyak pelanggaran dilakukan oleh termohon. Faid bukti P5 bahwa termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Paniai tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai dengan meneruskan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan di lapangan. Bahwa atas pelanggaran tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Paniai telah menerbitkan rekomendasi nomor 003 garing Rekom 94.203 garing BWSLI /2 PAN garing 14 garing 12 2024 kepada KPU Paniai untuk membatalkan rekapitulasi karena telah terjadi pelanggaran, namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Paniai. Persoalan yang terjadi seperti begitu sehingga kami masuk kepada petitum. Oke. Dibacakan oleh rekan saya. Ini tidak dijalankan ya rekomendasi Bawaslu. Siap, Majelis. Oke, nanti kita tanya. Lanjut. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 48 tahun 2004 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai tahun 2004 tertanggal 14 Desember 2024 pukul 22:15 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai tahun 2024 dalam keputusan KPU garing KIP Kabupaten Paniai nomor 48 tahun 2004 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai tahun 2004 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 2 pemohon dengan perolehan suara 44.921. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di 24 distrik pada 230 TPS dari 164 kampung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum garing Komisi Independen Pemilihan Provinsi garing Kabupaten garing Kota Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seri alilnya atau et quo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Oke. Jadi tidak semua TPS diminta ya. Hanya 230 TPS dari 307 TPS. Betul ya? Siap, sesuai rekom Majelis. Oke, terima kasih. Yang mulia Pak Ridwan, ada yang mau didalami? Cukup. Yang mulia Pak Arsul, silakan. Baik. Ini kan tadi Anda mengatakan dari berapa? 307, Anda minta ada PSU di 230. Ini semua yang Anda katakan tadi tidak ada pemilihan. Pemilihan dengan sistem noken maksud saya. Begitu? Ya, saya sedikit mengulas tentang Rekom Bawaslu karena kita berangkat dari Rekom Bawaslu 003 Majelis. Iya. Apa coba sebelum nanti? Siap, Majelis. Sedikit aja. Baik. Singkat aja. Ya, dan dalam surat Rekom Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 14 Desember 2024 yang sifatnya segera dengan isi surat demikian Majelis. Poin 1, pada hari pemungutan dan perhitungan suara hari Rabu tanggal 27 November 2024 pukul 7 sampai pukul 13, masyarakat di 230 TPS yang terdapat pada 164 desa atau kampung dan 19 kecamatan atau distrik tidak melaksanakan pemungutan suara dengan sistem tingkat TPS atau kampung untuk pemilihan Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai. Poin 2, bahwa hari pemungutan dan perhitungan suara hari Rabu 27 November 2024 form C hasil dari 230 TPS dari 164 kampung dan D hasil
dari 19 distrik dihilangkan oleh PPD dan Panwaslu Distrik Kabupaten Paniai. Poin 3, bahwa pada tanggal 27 November sampai 3 Desember 2024 tidak pernah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 16 kampung, tidak pernah mendapatkan hasil dari KPPS dan PPD, serta Panwaslu Distrik dan saksi. Oke, cukup. Saksi. Cukup. Demikian majelis. Ya, yang kedua ini kan kalau dilihat dari data kuantitatifnya, dari yang ditetapkan pemohon itu semula 10.761 menjadi 44.921. Ini ada penambahan berarti 34.160 ya. Ini ada nanti bisa buktikan. Siap majelis. Itu. Siap, Dan ini berdasarkan sistem novel. data lapangan dan surat-surat pernyataan dari kampung desa. Oh begitu. Siap majelis. Oke. Ya. Demikian juga sebaliknya ini yang ditetapkan sebagai pemenang ya, dari 54.763 menjadi 16.131, ini berkurang 38.632. Ini juga sebaliknya akan Anda buktikan. Ya, kami masih mengacu kepada data lapangan yang kami peroleh. Ya nggak apa-apa, pokoknya Siap, Anda harus majelis. buktikan kalau Baik, mau majelis. berhasil kan begitu kira-kira. Siap. Ya. Oke. Saya kira cukup karena ini angkanya sangat besar sekali. Baik, majelis. Yang diminta pemohon itu dinaikkan dan yang pemenang itu turun gitu ya. Meskipun ini sekali lagi dalam konteks sistem noken kan begitu. Oke, makasih. Makasih. Izin yang mulia sebentar. Pemohon yang mulia izin sebentar. Pemohon untuk mengundurkan